Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Hopefully, we were safe and sound. Well, my students, welcome back to our channel Fun Learning Activities with me, Mr. Darwin. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kita Fun Learning Activities bersama Mr. Darwin. Well, my students, in this beautiful day, we're going to start our first lesson. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita di semester ini. Are you ready? Good job. Oke teman-teman, kita langsung saja ke video pembelajaran kita hari ini. Check it out. Well my students, in this occasion we're going to discuss chapter 5, It's a Beautiful Day. Jadi hari ini kita akan membahas chapter 5 atau bab 5, It's a Beautiful Day. And today we're going to learn how to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi pada bab kali ini kita akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda untuk mengidentifikasi, untuk memberikan kritikan, ataupun untuk memuji mereka. Nah, mereka di sini yaitu merujuk pada people, animals, and things. Well, my students, look at the picture. There are some students who are studying in this park. Jadi di sini ada beberapa murid yang sedang belajar di taman. Well, my students, let's read the dialogue together. Mari kita baca dialognya bersama-sama. Siti says, "This park is shady, and the flowers are colorful. I like this park." Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Kemudian Lani menjawab, "I do too. This is a wonderful park." Saya juga. Ini adalah taman yang indah. Kemudian Edo melihat kupu-kupu dan berkata, "Look, there are butterflies." Lihat, ada kupu-kupu. Kemudian Dayu menanggapi, "They're pretty." Mereka cantik. Kemudian Benny melihat ada 2 tong sampah di sini dan dia berkata, "There are garbage cans too. We can keep this park clean." Ada tong sampahnya juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Kemudian Udin berkata, "I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park." Saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Ini adalah taman yang indah. Well, my students, in this dialogue we can see there are some good qualities. Jadi pada dialog ini kita bisa melihat ada beberapa kata sifat yang positif yang diucapkan oleh anak pada dialog tersebut. Apakah itu good qualities? Anyone knows? Ada yang tahu? Oke, good qualities itu adalah kata sifat yang positif. Jadi kata sifat yang diucapkan itu berupa kata sifat yang mengandung makna positif ataupun baik. Nah, tadi di percakapan ada beberapa kata sifat yang diucapkan pada kalimat percakapan yang mengandung makna positif. Apa saja? Ada yang tahu? The first, this park is shady. Taman ini teduh. Nah, teman-teman, shady di sini merupakan qualities dan dia mempunyai makna positif. Jadi kita bisa sebut good qualities, ya. The second, the flowers are colorful. Bunga-bunganya berwarna-warni. Jadi colorful itu termasuk good qualities ataupun kata sifat yang memiliki makna positif. Next, this is a wonderful park. Ini adalah taman yang indah. Jadi wonderful di sini juga termasuk ke dalam good qualities. Any else? Of course, they are pretty. Nah, pretty di sini artinya adalah cantik atau indah. Jadi pretty di sini termasuk ke dalam good qualities. Next, the weather is nice. Cuacanya bagus. Nice di sini juga termasuk good qualities. And the last one, yang terakhir,
It's a beautiful park. Ini adalah taman yang cantik. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas apa saja unsur kebahasaan ataupun language features yang ada dalam percakapan tadi. Kita bacakan lagi. This park is shady. The flowers are colorful. They're pretty. Oke, teman-teman, ternyata kalimat yang kita bacakan di dialog tadi itu termasuk ke dalam kalimat nominal atau nominal sentence. Oke, anyone knows what nominal sentence is? Ada yang tahu apa itu nominal sentence? Oke, nominal sentence itu adalah kalimat yang kata kerjanya bukan kata kerja utama. Kata kerja utama itu apa, Mister? Nah, kata kerja utama itu adalah kegiatan ataupun hal yang kita lakukan. Misalnya, makan, minum, belajar, ya, pergi, ataupun membaca. Itu adalah aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Itu namanya kata kerja utama atau main verb. Nah, pada nominal sentence tidak ada kata kerja utama. Kata kerja yang digunakan dalam nominal sentence yaitu to be. Oke, teman-teman, dalam bahasa Inggris kalimat itu terdiri dari subject, verb, and complement. Subjek ataupun pelakunya, verb atau kata kerja, the complement ataupun pelengkap. Complement itu adalah noun ataupun adjective, noun phrase ataupun adverb. Nah, sekarang kita akan bahas verb. Sekarang kita akan bahas to be. Do you remember how many to be are there? Oke, nice. There are 3. Ada 3 to be. The first, am, to be am. Okay. The second, to be is, and the third, to be are. Nah, to be am itu dia khusus untuk I. Jadi dia itu setia ya. I sama am to be-nya. Contoh kalimatnya seperti ini. I am smart. Nah, I di sini sebagai subjek, am-nya sebagai verb ataupun to be-nya, dan smart di sini adalah adjective. I am smart. Saya cerdas atau pandai. Sedangkan to be is itu untuk siapa saja? To be is itu untuk she, he, it, dan singular subject atau subjek yang jumlahnya cuma satu atau tunggal. Bagaimana kalimatnya? She is a beautiful girl. Dia adalah gadis yang cantik. Nah, she di sini adalah subjek. Is itu adalah to be ataupun verb, dan a beautiful girl itu adalah noun phrase. Jadi dari determiner a, terus adjective beautiful, dan noun itu girl. Dan are itu untuk you, they, we, atau untuk plural subject. Nah, plural subject itu kebalikan dari singular subject. Kalau dia plural subject itu adalah subjek yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Bagaimanakah contoh kalimatnya? The students are diligent. Well, my students, now I have fun challenge for you. Mister punya fun challenge untuk kalian. Apa itu fun challenge-nya? Nah, fun challenge-nya yaitu kita akan menjawab latihan ataupun exercise yang ada pada halaman 102 di buku paket kalian. Nah, sekarang kita lihat dulu perintahnya. According to the students, the mark has the following good qualities. Nah, menurut siswa-siswa yang pada dialog tadi, ada beberapa good qualities ataupun kata sifat yang mereka ucapkan. Nah, apa sajakah good qualities ataupun kata sifat yang mempunyai makna baik yang terdapat dalam kalimat pada percakapan tadi? Contohnya, this park is shady. Jadi kalian tulis apa saja contohnya. Nah, ini sudah ada contohnya. This park is shady. Taman ini teduh. Nah, jadi silakan nanti kalian lengkapi nomor 2 sampai nomor 6 apa saja contoh dari good qualities pada kalimat dalam percakapan tersebut. Kalian lengkapi sampai 6. Dan selanjutnya, Siti likes the park because Siti menyukai taman tersebut. Karena, nah, kenapa Siti menyukai taman tersebut? Tadi nanti kalian lihat di dialog yang Siti berbicara. Tadi kan kata dia, the park is shady yang pertama. Taman itu teduh. Nah, terus apa lagi yang membuat dia itu suka taman itu? Misalkan kalian isi di nomor 2. Dan yang selanjutnya, Udin likes studying in the park because Udin suka belajar di taman. Karena, nah, kenapa Udin itu suka belajar di taman? Nah, yang pertama itu the weather is nice. Cuacanya bagus.
Nah, tulis kembali apalagi yang membuat Udin suka belajar di taman tersebut. Hasilkan nanti kalian kerjakan fun challenge dari Mister ini. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, lalu kalian foto, lalu kirimkan jawaban kalian yang sudah difoto ke Google Classroom yang sudah Mister buat kemarin. Oke? Well, my students, we have just finished our fun learning activities. Kita baru saja menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa hal yang kita bahas tadi, diantaranya good qualities ataupun kata sifat, yaitu kata sifat yang positif. Selanjutnya kita juga membahas language picture-nya, unsur kebahasaan yang ada pada dialog tersebut, yaitu penggunaan to be. Jangan lupa kerjakan fun challenge yang tadi Mister berikan. Kalian tulis jawabannya di kertas ataupun di buku, lalu kalian foto dan kirimkan di Google Classroom kita. Okay? Well, my students, I think that's all I can give to you today. Thank you so much for your attention. The last I say, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.